액션 let's go 저 건물을 찾으러 Konnichiwa, watashi Pitayo Yozari desu, dozo yoroshiku onegaishimasu. Di pada video ini, saya akan membahas rumah di Jepang, especially national house di Jepang. Nah, karena di Jepang itu memiliki hubungan yang mendalam dengan alam. Nah, kita sadar nggak sih kalau kebanyakan rumah tradisional di Jepang itu terbuat dari kayu? Kenapa ya? Jadi, hal tersebut berkaitan dengan kelembapan dan baik untuk ventilasi serta memiliki ketahanan yang baik untuk gempa bumi. Terus kita sadar juga nggak sih kalau rumah tradisional di Jepang hampir semuanya nggak dicat berwarna. Jadi rumah tradisional di Jepang itu hampir semuanya berwarna coklat atau berwarna gelap. Jadi ada alasan kenapa orang-orang di Jepang tidak mengecat rumah mereka dengan cat berwarna, yaitu sebagai bentuk penghargaan mereka yang menunjukkan rasa hormat dengan tidak menutupi keindahan alamnya. Bahkan banyak kuil atau tempat-tempat ibadah yang tidak menggunakan paku tapi membentuk kerangka kayak puzzle yang agar saling mengunci. Dan rumah-rumah tradisional di Jepang itu memiliki atap yang berlapis seperti melengkung atau memanjang. Dan selanjutnya kita akan memasuki rumah tradisional di Jepang. Yang pertama, biasanya di tembok di luar depan rumah itu ada tulisan nama dan juga marga dari keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Dan di luar rumah ada halaman yang vibe-nya kayak Jepang banget. Ada pohon-pohonnya sama ada batu kayak gini. Kemudian di halaman depan rumah ada juga tempat berdoa kepada Tuhan Ular. Nah, di dalam isi kuil atau tempat berdoa itu ada air, ada beras. Menurut orang di Jepang, berdoa kepada Tuhan Ular itu untuk menjaga rumah, atau orang Jepang menyebutnya Uchi o Mameru Teme. Dan ini adalah untuk pintu masuk dalam rumah. Nah, karena di Jepang itu sangat identik dengan pintunya yang bergaris-garis atau kita sebut suzi, yang terdiri dari bingkai kayu dengan kertas yang tembus cahaya, jadi memungkinkan cahaya itu masuk ke dalam rumah. Di ruangan pertama dari pintu masuk suzi tadi, ada pintu yang disebut dengan fusuma. Pintu yang membatasi antara ruangan atau sekat antara ruangan dengan ruangan lain, tapi tidak tembus cahaya. Kemudian di lantai rumah juga terdiri dari kayu. Oh ya, ini nih ada sendal khusus Jepang yang disebut dengan geta. Geta ini biasanya dipakai waktu nanabi atau kembang api dan waktu musim panas. Dan ini adalah kamar bergaya Jepang atau yang disebut dengan wasisu. Dalam kamar juga ada tikar tatami yang terbuat dari igusa. Jadi igusa itu semacam rumput. Biasanya di dalam rumah di Jepang itu juga ada hiasan seperti kendi, kalau kita nyebutnya kendi. Kendi yang sangat khas sekali dengan motif atau corak Jepang, atau kita sebut dengan tsusuba, yang sangat bergaya Jepang. Dan menariknya, di dalam rumah ada juga altar Buddha atau Butsudan kalau orang Jepang manggilnya. Di altar tersebut orang Jepang mendoakan leluhur mereka yang sudah meninggal. Dan terakhir, rumah tradisional di Jepang itu, apalagi rumah yang sudah tua, itu menggunakan ubin asli Jepang atau yang disebut dengan Nihon Gawara. Ubin ini lumayan berat ya. Beratnya sekitar kira-kira satu ubinnya itu beratnya 3 kilogram. これは日本の伝統的な家屋を説明する私のビデオです。ありがとうございます。